Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Abu Maisuja Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini menceritakan tentang seorang tokoh ulama karismatik asal kota Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Sekumpul. Di tahun 2004 atau sebelum beliau wafat, yakni beliau wafat di tanggal 10 Agustus tahun 2005. Kejadian ini berlangsung antara tahun 2004 dan tahun 2005. Biasanya semasa beliau masih sehat, semasa beliau masih hidup, pengajian rutin berlangsung di komplek beliau, yakni komplek Ar-Raudah Sekumpul Martapura. Pengajian dilangsungkan biasanya Sabtu pagi untuk kaum jamaah wanita, kemudian sore Sabtu untuk kaum jamaah laki-laki, dan Minggu malam untuk jamaah pembacaan Maulid Habsyi. Biasanya ketika pengajian rutin berlangsung, roda ekonomi di kompleks Sekumpul Martapura itu ramai. Angkutan umum menjadi ramai, ojek menjadi ramai, tukang beca, bahkan mereka yang berdagang pun akan ikut ramai. Ada yang berdagang makanan, ada yang berdagang pakaian, ada yang berdagang kitab dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2004 menjelang tahun 2005 itu, kondisi kesehatan Guru Sekumpul sudah mulai menurun. Beliau sudah mulai sakit-sakitan, sehingga pengajian rutin yang biasanya beliau gelar itu cukup lama diistirahatkan, bahkan hingga berbulan-bulan. Karena itu, roda ekonomi di wilayah Martapura atau khususnya di Sekumpul itu mulai sepi, dan angkutan umum pun mulai sepi, berdagang mulai sepi, tukang ojek, tukang beca, dan lain sebagainya. Keadaan ini rupanya menjadi perhatian seorang wartawan lokal. Dia tertarik untuk menuliskan tentang keadaan itu, tetapi dia tidak langsung menuliskan karena dia takut kalau itu akan menjadi perdebatan atau menjadi hal yang tidak baik bagi Guru Sekumpul. Lalu dia minta izin kepada Guru Sekumpul melalui perantara, yakni kerabat Guru Sekumpul. Oleh kerabat Guru Sekumpul, si wartawan dianjurkan untuk menulis konsep dulu, konsep berita, kemudian ditunjukkan kepada Guru Sekumpul. Lalu si wartawan pun mengikuti saran itu, dia menuliskan konsep berita, kemudian dia menyerahkan kepada kerabat Guru Sekumpul. Kerabat Guru Sekumpul langsung menyerahkan kepada Guru Sekumpul, dan setelah beberapa hari kemudian, jawaban yang diterima si wartawan bukan hanya jawaban penolakan, tetapi justru sebaliknya, si wartawan malah diundang ke rumah oleh Guru Sekumpul. Betapa terkejutnya si wartawan ini setelah mendapat undangan dari Guru Sekumpul. Dia sangat gembira, dia sangat bahagia. Dan pada satu malam setelah sholat isya pukul 8 malam, si wartawan langsung berangkat menuju komplek Ar-Raudah Sekumpul Martapura atau ke kediaman Guru Sekumpul dengan ditemani seorang warga setempat yang usianya cukup tua, didampingi pula oleh kerabat Guru Sekumpul tadi. Nah, begitu tiba di rumah itu, si wartawan dan warga sekitar tadi langsung disambut oleh salah seorang pelayan Guru Sekumpul yang tidak lain adalah keponakan beliau sendiri. Lalu si wartawan disuruh masuk, kemudian ternyata Guru Sekumpul sudah menunggu di dalam kamar, duduk di atas ranjang beliau. Si wartawan pun langsung mengetuk kamar itu dengan terlebih dahulu mengucapkan Assalamualaikum. Guru Sekumpul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk anakku, dan silahkan masuk julak, kata beliau. Lalu si wartawan dan warga tadi masuk ke dalam kamar beliau, kemudian dipersilahkan duduk. Kemudian beliau pun, Guru Sekumpul, mengatakan permohonan maaf kepada si wartawan maupun kepada masyarakat itu
kata beliau, "Anakku dan Jula, ulun minta ampun dan minta ridho karena tidak bisa menemani duduk di bawah, karena ulun tidak bisa karena kondisi kesehatan, sehingga ulun harus duduk di atas ranjang," ujar beliau. Kemudian si wartawan pun menjawab dan warga sekitar menjawab, "Tidak apa-apa, Abah Guru," sahutnya. Tak lama kemudian, guru sekumpul memanggil lagi keponakannya dan meminta siapkan 3 piring makanan, yaitu makanan laksa atau makanan khas orang Banjar. Dan serta-merta keponakan beliau itu mengambilkan makanan 3 piring yang diserahkan kepada si wartawan dan masyarakat tersebut dan untuk guru sekumpul. Lalu guru sekumpul mempersilahkan wartawan dan warga untuk menikmati hidangan yang sudah disuguhkan. Akan tetapi, guru sekumpul pun ingin menemani makan laksa itu, tetapi beliau tidak langsung makan, tapi beliau terlebih dahulu menelpon atau menghubungi dokter pribadinya. Ujar beliau di dalam telepon, "Hai dokter, apakah saya boleh makan makanan ini? Karena saat ini saya ingin makan laksa." Dan kemudian si dokter menjawab, "Tidak apa-apa, Bah, karena makanan itu tidak akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Abah," ujar dokter menjawab. Lantas Abah guru sekumpul pun mulai memakan laksa yang disuguhkan. Setelah menyelesaikan makanan itu, Abah guru sekumpul pun berkata kepada si wartawan dan si julak. Ujar beliau, "Anakku, hidup ini kita harus tetap memperhatikan syariat. Walaupun kita sudah menuntut ilmu tauhid, walaupun kita sudah menuntut ilmu tasawuf, kita harus tetap menjaga syariat. Seperti Abah yang lakukan tadi, kita harus tetap bertanya kepada ahlinya. Abah tidak ahli dalam bidang kesehatan, tetapi Abah punya dokter yang ahli di bidang kesehatan. Makanya sebelum memakan laksa ini, Abah bertanya dulu apakah boleh untuk makan laksa ini atau tidak, karena itu adalah bagian dari syariat," ujar beliau. Setelah menceritakan itu, kemudian Abah guru sekumpul rupanya memperhatikan perkataan atau bisikan kata si wartawan. Beliau langsung menanyakan si wartawan, "Anakku, apakah kamu ingin merokok?" ujar beliau. Si wartawan dengan malu-malu dan tidak bisa menjawab, baik itu dia menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala, tetapi dia diam 1000 bahasa. Lantas guru sekumpul serta-merta mengambilkan sebungkus rokok, kemudian mengambil sebatang dan mengasihkan kepada si wartawan. Tidak sampai di situ, guru sekumpul juga menyalakan rokok yang ada di tangan si wartawan tadi. Namun tidak berapa lama setelah rokok itu disulut dan dinyalakan, hanya beberapa detik rokok itu padam kembali. Dan si wartawan pun tidak berani lagi untuk minta dinyalakan. Nah, setelah itu guru sekumpul menceritakan beberapa hal termasuk tentang isyarat-isyarat ilmu tasawuf maupun ilmu tauhid. Pada saat itu, ketika asik dalam perbincangan, beliau mendapatkan telepon. Dan telepon beliau pada saat itu hanya telepon jadul. Dan nada deringnya tidak seperti nada dering kebanyakan. Nada deringnya hanyalah nada dering suara seorang bayi yang sedang tertawa. Begitu telepon berbunyi, beliau tidak lantas mengangkat telepon itu, tetapi beliau hanya mendengarkan nada itu sambil tersenyum. Seraya berkata, ujar beliau, "Masya Allah, suara Zaini bin Abdul Ghani ini sangat merdu sekali," ujar beliau. Padahal suara yang muncul dari handphone itu bukanlah suara beliau, melainkan hanya suara seorang bayi. Tidak hanya itu, beliau juga menceritakan tentang kebesaran Allah. Ujar beliau, "Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, semua hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Begitu kata beliau. Dan tidak hanya itu pula, beliau juga menceritakan bahwa di dunia ini beliau tidak memiliki apa-apa. Beliau tidak memiliki rumah, bahkan beliau tidak memiliki harta apapun. Karena kata beliau pada saat itu, "Wahai anakku, Abah ini tidak memiliki apa-apa. Bahkan rumah ini bukan milik Abah. Abah hanya menumpang di sini. Rumah ini adalah milik Amin dan Hafi Badali." Amin dan Hafi Badali adalah dua putra beliau yang pada saat itu masih kecil. Beliau mengatakan bahwa semua yang ada di komplek itu adalah rumah Amin dan Hafi Badali. Kemudian setelah menceritakan itu, tidak lama kemudian anak beliau Amin dan Hafi masuk ke dalam kamar. Lantas mereka masing-masing bersalaman dan mencium tangan Abah Guru Sekumpul seraya meminta izin bahwa dia ingin tidur. Lantas Guru Sekumpul pun menyampaikan, begitulah kebiasaan Amin Badali dan Hafi Badali. Mereka setiap malam sebelum tidur harus meminta izin dan mencium tangan dulu. Demikian kisah singkat tentang Waliullah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang bergelar dengan sebutan Guru Sekumpul. Mudah-mudahan cerita singkat ini memberikan hikmah dan memberikan teladan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.